Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musraful Imam. NIM 2018 023 0024. Di sini saya akan presentasi mengenai UAS peralatan tegangan tinggi. Untuk soal yang pertama yaitu sebutkan komponen-komponen gardu induk beserta fungsinya. Komponen yang pertama dari gardu induk yaitu pembangkit tegangan kapasitor atau yang biasa disingkat CC, yang berfungsi untuk pembangkit tegangan perisai parameteran kapasitif tipe tegangan tinggi. Yang kedua yaitu trafo tegangan atau disingkat PT, merupakan digunakan untuk menaikkan maupun menurunkan tegangan listrik. Yang ketiga yaitu filter frekuensi tinggi atau biasa disingkat LT, yang berfungsi untuk menghambat atau memblokir sinyal frekuensi rendah yang telah disaring dengan dilewatkan pada sinyal frekuensi tinggi. Untuk selanjutnya yaitu saklar pemisah atau DS, yang berfungsi untuk memisahkan peralatan lain atau instalasi lain yang bertegangan. Yang kelima yaitu trafo arus atau CT, yang berfungsi untuk mengkonversi arus primer yang memiliki nilai arus yang besar. Yang selanjutnya yaitu pemutus daya atau CB, yang berfungsi untuk membuka atau menutup suatu rangkaian listrik dalam kondisi berbeban, serta mampu membuka atau menutup saat terjadi arus gangguan atau hubung singkat pada jaringan. Selanjutnya yaitu trafo daya, yang biasa disingkat dengan TD, yang berfungsi untuk menyalurkan tegangan atau daya listrik dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau sebaliknya. Selanjutnya yaitu saklar pembumian atau biasa disingkat IS, yang berfungsi untuk memtanahkan bagian aktif selama pemeliharaan dan selama pengujian. Selanjutnya yaitu isolator, berfungsi untuk elemen yang tidak bisa menghantarkan listrik. Konduktor berfungsi untuk menyalurkan arus listrik. Dan pelindung tegangan lebih atau LA, yang berfungsi untuk melindungi peralatan instalasi tenaga listrik atau gardu induk dari gangguan tegangan lebih akibat surya hubung maupun surya petir. Untuk soal yang kedua yaitu bagaimana cara pengendalian tekanan medan elektrik pada tegangan tinggi. Tekanan medan elektrik yang terdapat pada isolasi suatu peralatan listrik berbanding lurus dengan tegangan kerja atau V peralatan tersebut, dan berbanding terbalik dengan jarak susunan elektroda atau S yang berbentuk dalam peralatan tersebut. Rumus yang digunakan yaitu persamaan yang digunakan yaitu E sama dengan V per S. Cara untuk mengendalikan medan elektrik adalah dengan memperbesar dimensi bahan isolasi dan mengendalikan tekanan medan elektrik. Peralatan tegangan tinggi dapat ditandai dari dimensi sistem isolasi yang lebih besar dan adanya usaha pengendalian tekanan medan elektrik pada peralatan itu. Ini merupakan gambar pengendalian tekanan medan elektrik pada tegangan tinggi. Untuk yang gambar yang kecil ini memiliki kapasitas besar 35 kV dan yang besar ini 130 volt. Artinya semakin kecil pengendali tekanan medan elektrik, maka tegangan yang dapat dikendalikan yaitu lebih kecil juga. Selanjutnya yaitu untuk soal yang nomor 3, bagaimana sistem pendinginan pada peralatan tegangan tinggi. Peralatan pendinginan berfungsi untuk meningkatkan kapasitas daya hantar arus peralatan. Misalnya, inti kabel dibuat berbentuk pipa atau hollow konduktor, dan pada bagian dalam pipa dialiri air pendingin, atau dengan memasukkan kabel dalam suatu pipa yang dialiri air pendingin dapat dilihat pada gambar 1.10. Ini merupakan sistem pendinginan pada peralatan tinggi. Di sini terdapat isolasi
terdapat minyak, terdapat pipa baja, terdapat pelindung kedap minyak, dan juga selubung anti koresi. Nah, sedangkan pada trafo daya, minyak isolasinya dibuat bersirkulasi melalui radiator yang diperlihatkan pada gambar 1.11. Untuk pertanyaan nomor 4 yaitu bagaimana penyambungan kabel tegangan tinggi. Peralatan tegangan tinggi atau penyambungan harus dilakukan dengan suatu peralatan yang disebut penyambungan tegangan tinggi, yaitu suatu peralatan yang dirancang khusus untuk penyambung antara konduktor pada peralatan tinggi. Ini merupakan contoh gambar penyambungan kabel teknik tegangan tinggi. Selanjutnya yaitu soal nomor 5, bagaimana proses terjadinya corona dan bagaimana cara penanganannya. Corona terjadi ketika kuat medan magnet elektrik di permukaan melebihi kekuatan dielektrik udara atau media di sekitarnya. Pada udara atau media yang bersentuhan dengan permukaan konduktor akan terjadi peristiwa pelepasan muatan. Sedangkan cara untuk mencegah corona yaitu dengan membuat medan elektrik di permukaan dibuat berkurang sehingga lebih kecil dari kekuatan dielektrik udara atau media di sekitarnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperbesar ukuran diameter konduktor atau menggunakan konduktor berongga. Soal yang nomor 6 yaitu sebutkan jenis-jenis pemutus daya. Yang pertama yaitu pemutus daya udara. Cara kerjanya, ketika kontak dipisahkan, busur api terbentuk pada bagian bawah kontak. Panas yang ditimbulkan busur api membuat temperatur di bagian bawah kontak lebih tinggi daripada temperatur di bagian atasnya, sehingga terjadi aliran udara dari bawah ke atas. Aliran udara ini mendorong busur api bergerak ke atas. Busur api yang panjang sangat mudah dipadamkan arus konveksi udara, sehingga busur api sudah padam sebelum mencapai ujung tanduk. Sedangkan pemutus daya yang kedua yaitu pemutus daya minyak. Cara kerjanya yaitu selama gangguan atau short circuit, kontak akan terbuka dan di antara kontak ada yang mengembang panas, busur menguapkan minyak di sekitarnya. Hal tersebut menciptakan gelembung besar yang berisi hidrogen yang mengelilingi kembangan di antara kotak. Minyak yang mengelilingi gelembung menghantarkan panas dari area kembangan dan juga berkontribusi terhadap deionisasi dan pemadaman. Pemutus daya selanjutnya yaitu pemutus daya vakum. Cara kerjanya, ketika busur terbentuk di bagian kontak, maka di sekitarnya akan ada medan dengan ion positif yang berasal dari pelepasan bahan kontak. Zat tersebut akan mengelilingi kontak yang bertujuan untuk melindungi kontak. Jika terjadi kendala apapun, busur api akan padam dalam setengah cycle. Busur api yang keempat yaitu pemutus daya yang keempat yaitu pemutus daya udara bertekanan. Cara kerjanya yaitu menggunakan udara bertekanan tinggi sebagai media pendingin busur. Ketika kontak dipisahkan atau diputus, udara bertekanan tinggi dipaksa pada busur melalui nozzle. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pendinginan busur yang menyapu partikel terionisasi dengan udara bertekanan tinggi. Pemutus daya yang terakhir yaitu pemutus daya SF6. Cara kerjanya yaitu selama gerakan kontak, gas SF6 bertekanan tinggi masuk ke ruangan interupsi pada tekanan sekitar 16 kg per cm kuadrat. Gas SF6 menyerap elektron bebas untuk membentuk ion negatif yang relatif tidak berpengaruh. Dengan hilangnya elektron di dalamnya akan membuat sistem memiliki dielektrik yang cukup dan bisa digunakan untuk memadamkan busur api. Tes. Kan jenis-jenis saklar pemisah dan terangkan fungsi dan perbedaannya. Di sini merupakan gambar konstruksi saklar pemisah vertikal. Untuk nomor 1 ini yaitu rangkaian pendukung penggerak. Nomor 2 penggerak mekanik. Nomor 3
Nomor 3 ini merupakan pemutar isolator. Nomor 4 isolator berputar. Nomor 5 isolator tetap. Nomor 6 lengan pemisah. Nomor 7 kontak. Nomor 8 terminal. Nomor 9 pendorong pegas. Nomor 10 pegas pemegang lengan. Nomor 11 sela pelindung. Dan nomor 12 yaitu saklar pembumian. Cara kerjanya yaitu jika penggerak mekanik nomor 2 dioperasikan, maka isolator nomor 4 berputar. Menggerakkan pendorong pegas nomor 9 sehingga pegas pada nomor 10 terintegrasi menahan lengan pada nomor 6 agar tetap pada posisi horizontal. Jika penggerak mekanik nomor 2 dioperasikan berlawanan dengan operasi semula, maka isolator 4 berputar berlawanan dengan arah semula. Pendorong pegas nomor 9 bergeser sehingga pegas nomor 10 membebaskan energi untuk menggerakkan lengan nomor 6 secara vertikal. Karena gerakan lengan pada saklar pemisah ini adalah vertikal, maka saklar pemisah ini disebut saklar pemisah vertikal. Selanjutnya yaitu saklar pemisah lengan ganda. Gambar di bawah ini merupakan konstruksi saklar pemisah lengan ganda. Dengan keterangan nomor 1 yaitu rangkaian pendukung, nomor 3 pemutar, nomor 4 isolator, nomor 5 lengan pemisah, nomor 6 kontak, nomor 7 sela pelindung, nomor 8 saklar pembumian, dan nomor 9 terminal. Saklar ini hanya membutuhkan 2 isolator pendukung. Untuk sistem 3 fasa, saklar ini membutuhkan 6 unit isolator, sedangkan saklar pemisah jenis lain membutuhkan 9 unit isolator. Saklar ini digunakan jika jarak bebas antara saklar dengan hantaran udara di atasnya terbatas. Jarak terminal antara fasa lebih besar dibandingkan dengan saklar pemisah yang lain. Saklar selanjutnya yaitu pemisah lengan berputar. Ini merupakan gambar saklar pemisah lengan berputar dengan keterangan 1 rangkaian pendukung, 2 penggerak mekanik, 3 pemutar, 4 isolator, 5 lengan pemisah, 6 kontak, 7 sela pelindung, 8 saklar pembumian, dan 9 terminal. Ketika saklar terbuka, lengan pemisah tidak bertegangan, sehingga ruang antar fasa dapat dibuat sama dengan ruang antar fasa saklar kontak tunggal lengan tunggal atau saklar vertikal. Saklar ini digunakan jika jarak bebas antara saklar dengan hantaran udara di atasnya sangat terbatas. Jika kedua ujung lengan pemisah masing-masing diikat oleh 1 kontak, ada 2 kontak pengikat, maka saklar ini dapat memikul arus hubung singkat yang tinggi, memutuskan arus magnetisasi dan arus pengisian transmisi atau line discharger yang lebih besar dibandingkan dengan jenis saklar pemisah yang lain. Soal nomor 8 yaitu jelaskan ciri-ciri dari kabel tegangan tinggi. Kabel tegangan tinggi pada umumnya berinti tunggal dan berinti 3. Bahannya terbuat dari pilinan serat tembaga atau aluminium. Antara konduktor dan isolator memiliki rongga dan isolasi berbahan minyak, polimer, dan kertas yang diimpregnasi minyak mineral. Soal nomor 9 yaitu sebutkan macam-macam arester pada tegangan tinggi beserta kegunaannya. Yang di tengah merupakan gambar arester ekspulsi. Arester ekspulsi mempunyai 2 jenis sela, yaitu sela luar dan sela dalam. Sela dalam ditempatkan di dalam tabung serat. Bila terminal arester tiba suatu surya petir, maka kedua sela terpecah arus susulan yang terjadi memanaskan permukaan dalam tabung serat. Akibatnya tabung mengeluarkan gas. Dapat digunakan untuk melindungi trafo distribusi bertegangan 3-15 kV, tetapi belum memadai untuk melindungi trafo daya. Dapat juga digunakan pada saluran transmisi untuk mengurangi besar tegangan surya petir yang masuk ke gardu induk. Selanjutnya yaitu arester katup. Arester katup ini terdiri dari beberapa sela percik yang dihubungkan seri dengan resistor tak linier.
Resistor tak linear mempunyai tahanan yang rendah saat dialiri arus besar dan mempunyai tahanan yang besar saat dialiri arus kecil. Gambar di tengah ini merupakan gambar arester katup. Resistor tak linear yang umumnya digunakan untuk arester tersebut dari bahan silikon karbid. Sela percik dan resistor tak linear keduanya ditempatkan dalam tabung isolasi tertutup sehingga kerja arester ini tidak dipengaruhi oleh keadaan udara sekitar. Nomor 10. Apa perbedaan trafo tegangan dan trafo daya pada sistem tegangan tinggi? Perbedaannya yang pertama yaitu kapasitasnya kecil antara 10 sampai 150 volt ampere. Yang kedua yaitu digunakan secara kontinu dan menjadi beban bagi sistem yang menggunakannya. Maka trafo tegangan dirancang mengkonsumsi energi yang sekecil mungkin. Trafo tegangan dirancang sedemikian agar tegangan sekunder sebanding dan sefasa hingga tegangan primer. Yang terakhir yaitu tegangan pengenal sekunder trafo. Tegangan umumnya ditetapkan 110 sampai 230. Sekian presentasi UAS saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.